Aquarius ya, kisah cinta zodiak Aquarius. Aquarius itu zodiak yang ceria, yang penuh dengan semangat ya. Energinya energi penuh dengan kreativitas. Nah, kenapa ini the Fool? Mungkin ada sesuatu yang terjadi ya, karena terlalu percaya ke orang, ke pacar, ke pasangan. Akhirnya ada sesuatu yang membuat zodiak ini tuh cooling down gitu. Ada mungkin bisnis yang ditipu sama orang lain, ataupun cinta yang harus dilepaskan karena keadaan misalnya gitu. Nah ini tuh ada perasaan dimana Aquarius harus mempunyai peranan penting untuk mengembalikan semua yang pernah dimiliki mungkin ya, karena ada satu kecerobohan gitu, kayak ceroboh itu kepercayaan yang terlalu besar misalnya ke pasangan ataupun ke teman-teman dalam dunia bisnisnya gitu. Akhirnya kayak yang mengembalikan situasi, dan ada kayak hampir menikah gitu, kayak hampir semuanya terrealisasi gitu. Jadi nggak jadi gitu, si pasangannya itu tiba-tiba mungkin karena Aquarius yang mempunyai standar mungkin ya, ingin menikah gitu, ataupun memang udah ada pernikahan gitu ya, tapi tuh di sini tuh akhirnya jadi sendiri gitu. Mungkin tadinya mau sama si itu gitu, mau sama si seseorang yang dia cintai gitu, tiba-tiba mungkin karena keadaan ya, jadi dia si pasangannya itu memilih untuk meninggalkan gitu, karena ada kejatuhan tadi ya, masalah finansial gitu ya kan. Nah ini energi yang dari si pasangannya yang datang ke aku, dia memilih orang yang lebih mapan, yang bergelimangan harta gitu ya, meninggalkan luka gitu, meninggalkan cerita yang belum selesai kayak gitu. Nah ternyata si ceweknya ini, si pasangannya ataupun cowoknya ya, dia itu orangnya tipenya tuh suka happy gitu, jadi konsumtif lah gitu, pengen kelihatan sama teman-temannya kalau dia itu high class, kalau dia itu seseorang yang glamor gitu, yang suka having fun nah gitu. Kayak dia lihat harta gitu, lihat aku mah nggak mau gitu kan, hidup itu harus segala dengan uang gitu, jadi akhirnya ditinggalkan. Ini cerita masa lalunya ya. Nah terus untuk cerita yang sekarang tuh ada pernikahan yang kedua, berarti yang kemarin itu sebetulnya ada kebanyakan energi yang sudah menikah lalu single, ataupun yang single belum menikah mau menikah gitu. Tapi kebanyakan yang udah nikah terus gagal, nah ingin mendapatkan kebahagiaan. Kalau menurut aku Maya, sekarang ini zodiak Aquarius itu akan segera mendapatkan kembali kebahagiaannya. Dia tuh dapetin cinta yang sama di masa lalu, jadi dia tuh pernah mencintai orang lain yang sangat dia cintai, yang sekarang ini dia dapetin lagi di waktu yang sekarang gitu. Dia juga nggak tahu kenapa perasaannya ini bisa sama ke pasangannya yang dulu gitu, mungkin jodoh
ya ini kayaknya bakalan ada pernikahan. Ataupun yang mungkin biasanya kan kalau misalnya ada yang mirip gitu ya, ada yang mirip sama mantan, itu kadang-kadang harapannya itu lebih lebih besar karena ada sesuatu yang datang setelah kehilangan kayak gitu. Mungkin senyumnya, mungkin cara memperlakukannya, cara membahagiakan zodiak Aquariusnya gitu. Jadi si Aquariusnya ini ada penggantinya gitu, kayak rangkap dua gitu, kayak twin flame-nya gitu, jodoh jiwa gitu ya. Menemukan pasangan yang telah lama pergi, tapi dalam bentuk yang sekarang itu dari bentuknya tuh orang lain, tapi hampir sama gitu perasaannya ke seseorang ini. Seseorang ini itu matahari gitu loh buat zodiak Aquarius, yang tahu sendiri kan kalau udah gagal terus nemuin orang yang mirip-mirip gitu, terus serasa dia tuh lahir kembali kan. Karena kan zodiak Aquarius itu dia itu sulit untuk melupakan seseorang yang dia cintai gitu. Perlu waktu lama untuk bisa mencintai orang. Nggak bisa mencintai orang dengan waktu yang singkat, itu Aquarius. Biasanya sih seperti itu. Nah, ternyata yang diinginkan oleh zodiak Aquarius itu adalah seseorang yang mempunyai jiwa keibu-ibuan ya, yang sifat ibunya itu kental gitu. Yang enggak banyak protes ya, gimana lah seorang ibu. Mana pernah sih seorang ibu menuntut seorang anaknya untuk lebih ABC, Kak. Makanya kalau ada ibu yang materialistis ke anaknya itu saya suka heran gitu. Kayaknya nggak ada di dunia ini ibu yang, ya mungkin ada sih yang kamu harus ini apa, mama tuh pengen ABC ABC gitu ya, ada sih, tapi ya jauh di lubuk hati seorang ibu tuh enggak kayak gitu. Mungkin supaya memotivasi si anaknya biar lebih kerjanya lebih maksimal, mungkin pengen lihat anaknya sukses, mungkin kayak gitu ya. Nah, terus banyak banget sih sebetulnya yang suka sama zodiak Aquarius, tapi Aquarius itu tahu mana yang baik dan tidak, mana yang tulus dan tidak, karena Aquarius itu orangnya sensitivitasnya tinggi ya. Gitu. Nah, terus ada kadang-kadang kalau lagi sendiri, nah ya, ingatan-ingatan yang dulu itu suka review. Takutnya tuh pas mau jadi ke jenjang, mau melangkah selangkah lagi tuh takutnya ya gitu gitu. Tiba-tiba si pasangannya berubah pikiran, nah itu takut. Jadi sekarang tuh Aquarius itu nggak terlalu menggemor-gemorkan perasaannya gitu. Jadi walaupun suka gitu tapi kadang-kadang ditahan gitu, takut terjadi apa ya, satu kemunduran lagi, satu fase di mana Aquarius itu benar-benar tersakiti gitu. Aku tuh baca Aquarius tuh benar-benar serius. Biasanya aku nggak serius ini, tapi mungkin ini lagi serius. Itu maaf ya, itu ada anak tetangga yang tahu sendiri ya kan, dia banyak banget gengnya. Nah, Alisa kalau misalnya pengen lagi baca ya baca. Jadi kalau malam baca kadang-kadang ngantuk gitu. Jadi ya udah ya, maafin kalau misalnya banyak suara-suara. eh Ya kan, namanya juga anak-anak. Mungkin dulu aku gitu, mungkin ya, ya kayaknya. Aku dulu berisik. Jadi kalau ada yang berisik ya mungkin itulah diriku yang dulu ya kan. Nah, lanjut. Ya, teman-temannya Aquarius tuh banyak. Baru aja mau ngobrol, kayaknya ini anak yang diomongin dia zodiaknya Aquarius deh, si Fahri itu. Nah, terus maaf ya kalau dipotong nanti gimana ceritanya. Nah, terus masa-masa yang sulit itu benar-benar dibawa di benaknya Taurus, di benaknya Aquarius. Masa-masa sulit itu benar-benar masih terngiang-ngiang di zodiak Aquarius. Gimana waktu dia ninggalin, gimana waktu kondisi keadaan pas dia pergi, masih ada gitu. Jadi kadang-kadang lebih ke memilih untuk kerja dulu gitu sebelum
lebih milih kerja dulu sebelum apa ya, melangkah gitu. Jadi lebih santai, lebih tenang gitu. Jadi nggak terburu-buru, gitu. Kan ini, sebetulnya jadi nggak terlalu kayak yang omongan tetangga, orang, apapun teman-teman gitu, "Kok lu belum kawin sih?" Nah kayak gitu tuh jadi udah kebal. Terus terus nah kerja, jadi, stronger gitu kalau jadi aku harus itu. Kalau belum selesai kerja, ya nggak bisa, kerja aja terus gitu ya. Takut kehilangan sih ada untuk pasangan yang sekarang, ataupun ada takut kehilangan dari seseorang ke kalian. Ada ya, ada pasangan kalian yang nggak mau kehilangan kalian lagi. Mungkin, ada cerita yang sama juga, mungkin dia juga ada kegagalan gitu. Yang mungkin, biasanya ya mungkin kemarin-kemarin juga kan tahu sendiri corona ya kan. Bisnis lagi ada aja yang mesti apa ya, kayak, dibangun kembali gitu, kayak kepercayaan itu kan jadi setengahnya gitu, kerjaannya juga kadang-kadang belum maksimal lagi seperti yang sebelumnya gitu. Nah tapi kalaunya dalam hatinya, Aquarius, Aquarius itu pengen mencintai dengan sepenuh hati gitu. Cuman karena banyak yang terjadi gitu ya, banyak yang terjadi, jadi, nggak terlalu, obsesi. Obsesi sih ada sih ya, tapi mungkin, udah ngerasain juga sih, mungkin udah pernah juga sih Aquarius ketemu sama orang-orang yang, eee, apa ya, yang level tinggi itu ya, yang head on gitu, tapi, enggak lagi, nggak terlalu obsesi banget sih, paling juga turun lah di 30% atau 70-60 gitu. Kalaupun misalnya pengen dapetin orang yang lebih mapan sih, aku doakan mudah-mudahan dapetin orang yang mapan, yang benar-benar tulus juga gitu, bukan hanya karena harta aja gitu, tapi benar-benar sama perasaan dan segalanya. Memang itu 1001 ya, jarang-jarang seperti itu. Kalaupun ada gitu, wah ini orang yang benar-benar, berharga, berarti banget, benar-benar udah harus apa ya namanya, dipertahankan baik-baik gitu. Kalaupun ada yang suka sama kalian, orang-orang yang, berkelas gitu, karena kalian tuh orangnya juga mudah diterima orang yang berkelas gitu. Jadi mungkin yang, rezekinya kalian yang udah banyak, dapat lagi yang lebih banyak lagi gitu. Kalian tuh selalu dapetin di atas kalian levelnya itu, biasanya gitu. Nah terus the bottom of the deck-nya ini, kurangi, ketegangan. Biasanya aku suka ngobrol gitu agak gimana gitu ya, tapi karena ini mungkin zodiak aku harus untuk masalah perasaan ini sangat teliti, detail, sangat sensitif sekali, penuh dengan apa ya, eee, kehati-hatian kayak gitu. Nah ada sedikit tambahan ya, mungkin salah satunya adalah, nama inisial dari pasangannya gitu. Mudah-mudahan ada namanya di sini ya. Huruf I, ada 2 I-nya, ada 2 A. Kalau ada yang sama berarti, hampir mirip juga sih sebetulnya, jadi twin flame kayak gitu, yang sifatnya sama, mirip-mirip lah gitu ya. Ini juga tuh banyak yang sama. Itu mungkin kalau misalnya sama-sama cinta, mungkin sama-sama egois, ya sama-sama baik, ya dua-duanya lah seimbang kayak gitu. R, E, ya Allah, D, N. Ya, beginilah ya masyarakat. Namanya juga rumahnya tuh kecil-kecil berdempetan. Oke, nah untuk pesan dari leluhur mungkin ya. Ini, ini, ini. Nah,
kebaca nggak? Nah, mereka tidak mau kehilanganmu gitu. Terus saya 3 aja ya. Menikmati hari. Terus nikmati hidupmu dan belajar melupakan mereka yang sombong. Sombong itu congkak, sombong. Nah, terus jangan lupakan orang-orang yang sabar dalam menghadapimu gitu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang pernah deket sama kalian yang sabar, ataupun keluarga yang baik banget sama kalian. Jangan lupa mungkin mereka butuh kehadiranmu ya. Nah, ini salah satu indikasi mereka tidak ingin kehilanganmu. Mungkin kamu dirindukan sama beberapa keluarga ataupun teman, sahabat ya. Nah, kalau misalnya ada ucapan yang gak enak ke kalian, yang dulu mungkin ada masalah, itu mulai dilupakan, nikmati aja kehidupanmu yang sekarang dengan apa yang kamu miliki gitu ya. Bersyukur dengan apa yang sudah diterima, mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus, lebih baik lagi, lebih meningkat lagi finansialnya, ataupun yang udah dapat itu dipertahankan, di kayak di apa ya, diterima gitu, di kayak di apa sih namanya ya, dijaga baik-baik gitu ya. Nah, mungkin gitu aja untuk readingannya, mudah-mudahan disonet, kalaupun enggak gitu mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kehilapan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon diampuni gitu. Makasih udah nonton videonya, yang udah like, subscribe, dan komentar di kolom komentar, makasih ya. Oke, gitu aja. Selamat beristirahat ya. Oke, makasih. Bye bye.